menindaklanjuti. Bentar Pak. Halo. Jadi saya kesini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya yang berjumlah sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagai pengusaha sudah penuh ada gangguan suplai bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaiki secepatnya sih. Sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu di mana itu. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Katanya kemudian saya nggak masuk akal, peningkatan jumlah barang masuk hingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang lebih. Dan satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelakunya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua bayar, atau jangan tiba-tiba semuanya Didenda. Dendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian kita kejar orangnya mungkin dikira setelah sebulan lebih ya, mungkin terus kita denda yang lebih besar lagi. Artinya 1 bulan ya Pak? 1 bulan baru didenda gitu Pak? Ini masih hitung-hitungan. Hitungan saya sih udah kalau sebulan di sini kan kelamaan kan. Itu udah lama banget. Karena mereka mungkin ngitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana. Tapi kan menghambat kinerja pelabuhan jadinya. Jadi akan saya usahakan untuk di sini sesedikit mungkin. Oke. Ini berkaitan nggak sih sama impor yang tinggi di bulan April Pak? Impor kan tinggi nih Pak di April. Artinya begitu, impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, ya nggak boleh barangnya menembus sebanyak ini. Jadi kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, atau Semarang, atau Banten. Komoditas yang menumpuk apa aja? Hanya negara yang import kalau memang barangnya lebih atau penemuannya gimana sih? Dari generasi negara ini sendiri yang memang melaporkan kan long docknya banyak nih untuk PPFT seperti ini banyak gitu lakukan. Enggak, dia nggak melaporkan. Dia sudah datangnya sini kebetulan yang dipen kita tadi. Jadi kebetulan ya dia lupa ternyata atau semuanya sudah sesuai dengan dokumennya. Tapi yang dihargai dipisah di tempat lain. Kemudian kita akan PCI sebagian ada itu mungkin namanya. Jadi yang penting gini, ketika domestik ekonomi meningkat, impor meningkat, jangan sampai ini menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Komoditas yang menumpuk tadi apa aja? Saya nggak lihat satu, tapi saya lihat tadi ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya, tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, under the blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer, obat granis jenis itu loh. Itu bukan menumpuk ya, saya nggak tahu itu yang menumpuk apa enggak, tapi kita percepat semuanya supaya balik ke level normal. Pak rakor tadi Pak sama DPR ini rakornya Pak? Itu rakor ya? Iya rakor. Apa boleh disampaikan Pak? Jadi kita memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lebih fokus ke kebijakan moneter, tapi dengan koordinasi yang lebih ketat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal ke pasar bahwa kita tetap
berjalan secara harmonis antara fiskal moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif rupiah kita harapkan turun. Pak, peningkatan remunerasi tadi katanya penjelasan BI Pak itu untuk ini ya Pak, membantu meringankan bunga utang pemerintah ya Pak. Enggak, itu teknikal nanti Pak Ferry yang akan jelaskan. Kira-kira begini. Oh, itu urusan moneter biar Pak Ferry yang jelaskan. Tapi yang jelas dengan kebijakan moneter saya nggak akan dirugikan itu aja. Jangan sampai saya bayar bunga lebih ke pembeli poin saya ketika saya melakukan isu itu. Tapi apakah ada efeknya sih Pak untuk meringankan beban fiskal pemerintah? Penyesuaian bunga itu? Atau apakah ada target Pak untuk? Kalau saya sih bilangnya sama. Tapi yang jelas dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakan yang kira-kira begitu. Pak Purbaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar, gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Pembayaran Dolar. masih Rupiah. dolar Pak, itu bisa pakai rupiah nggak Pak? Rupiah. Ada dunia usaha yang bilang. Nah, itu dulu tapi saya nggak tahu praktek di sini ya. Cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Siapa? Di sini saya pakai Rupiah Pak? dolar. Bukan Pak, maunya dolar. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin Pak, Nggak ada tekstil Pak, dan sebagainya Pak. Semua rupiah. Nah, Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana Pak? laporin ke saya, nanti hajar dia. Ya. Oke. Udah, bentar, nggak bisa nanya nih kok. Oh iya. Siap. Oke. Kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Alat transaksi yang diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar tetap penyelewengan, kasih tahu kami akan tindak. Pak, mungkin itu shipping kali Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain Pak. Oh di luar, di luar sana lain. Bukan, Di sini. shipping masuk iya. Di sini, salah Ini nggak ada. berarti. Rupiah Pak. Anda informasi salah kali. Bukan, orang langsung dari Kadin. Kadin. Pelaku usahanya Enggak Mbak, kalau di sini tuh semuanya rupiah, kecuali Oke. mungkin yang shipping lain karena Uh-huh. untuk PHC, CHC Ya. itu pakai dolar mereka, tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Mbak. Saya Oke. dimarahin sama Pak Menteri ya Pak. Nah, nanti rupiah melemah. Bos. Jangan lah. Cinta Oke, rupiah Pak Ya, kita Pak. kita cinta rupiah semua. Hmm. Punya dolar juga ya? Punya dolar dia. Lagi. Pak, Kemenq kan sebagai pengawas juga DSI, Pak katanya ikut merumuskan ini ya Pak, penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru belum Pak? Manajemen DSI. Saya belum ikut menyaring nama-nama manajemennya, jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau sudah kita kerjakan. Tahu sih belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity, dia jalan sendiri terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan terpisah sama tugas saya, cuman saya di atas mungkin nanti pengawasan mungkin ya. Sekarang sih belum resmi, jadi nggak tahu.